setiap materi pelajaran apapun, baik yang membahas tentang nas dan teks maupun yang membahas tentang alam yang terlihat, yang tercipta ini, semuanya berujung kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mentauhidkannya. Demikian saja, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan. Tahu belum tentu meyakini. Makanya bedakan antara ilmu akidah dengan akidah. Belum tentu semua pengetahuan itu menjadi keyakinan di dalam hati seseorang. Banyak orang yang tahu tentang Islam tetapi tidak yakin dengan kebenaran Islam. Banyak orang yang tahu dengan segala sesuatu tidak meyakini sesuatu itu. Orientalis lebih tahu kadang dari kita tentang Islam, tetapi mereka tidak mengimani keislaman. Jadi ilmu, kalau hanya sebatas ilmu itu baru sekedar iqra. Tetapi kalau ilmu yang telah menyadari bahwa ilmu ini dari Allah, biasanya menyeberang ke dalam hati. Nah, ilmu yang tersimpan di dalam sanubarilah yang akan bisa menuntun orang dalam kehidupan. Jadi bisa sajalah kita menilai. Banyak orang yang berilmu agama belum tentu mengamalkan agama. Ibu-ibu dan bapak jangan kira ada orang tidak sholat itu tidak tahu sholat. Malah mereka mungkin ahli menjelaskan tentang sholat, tetapi mereka tidak mau sholat. Kenapa? Karena ilmu mereka hanya sebatas ini. Nah, kalau kita berilmu dengan bismi rabbik, ilmu tidak akan hanya menjadi santapan akal, tetapi juga akan menjadi santapan batin. Nah, kalau ilmunya sudah sampai di sini, biasanya ilmu itu akan menjadi cahaya dalam kehidupan orang. Tapi kalau ilmu sampai di sini, kita yang terpaksa memelihara ilmu itu. Setiap kaujian mapa. Anak-anak sekolah, anak kuliah yang ada kini itu. Kenapa sulit kita menghafal? Karena ilmu wak di kepala. Kalau kepala kau awak terpaksa menjaganya. Tapi kalau ilmu dibawa ke hati, dia malah yang menjaga kita. Awak luponyo kanan malah. Nah, itu bedanya ilmu hanya sekedar nalar logika dengan ilmu yang berakidah. Dia akan merasuk dan menancap di dalam sanubari. Dia yang memelihara kita. Lupa wak di kanannya malah tuh. Tapi kalau ilmu disiko hanya sekedar diputar-putar di otak kita, sulit kita terpaksa memeliharanya. Sebelum ujian, besok pagi ujian, cari anak-anak awak 3 malam bertanggang minum kopi untuk mapan. Nah, kenapa? Ilmu mereka sebatas ini. Mereka terima informasi, mereka ingat-ingat. Karena itu anak-anak itu dasarkan ilmu mereka itu dengan keyakinan. Mereka akan cerdas dibuatnya. Jujur saja saya katakan, saya kalau hanya menghafal saja yang saya andalkan, tidak akan bisa terhafal oleh saya. Betapa banyak yang harus dihafal. Nah, tapi ilmu itu kalau dicintai, ilmu itu dibaca. Saya masih ingat saja ketika bicara tentang abortus, padahal masalah abortus itu saya baru membacanya dulu tahun 1996. Sekarang sudah 2006. Berarti sudah 10 tahun itu baru dulu saya baca. Tetapi ketika ada telepon, besok anak akbid Ustaz, mungkin dia minta abortus. Oh iya tuh, saya sedang di kampus. Nah, saya cuma tinggal membalik saja buku lagi, krek. Oh ini dulu nih, oh ini teringat lagi. Oh ada muktamar dulu begini. Sudah selesai. Dia yang menjaga kita. Jadi karena itu saya berbagi pengalaman dengan ibu-ibu. Untuk anak-anak ibu-ibu juga ada yang mungkin yang masih kuliah di sini. Coba ilmu itu jembatani dari akal ke dalam hati. Dan kita tidak akan sulit memeliharanya. Makanya ibu-ibu nampai haji payah mapa doa karena mengandalkan kepala. Ya, coba jembatani dengan kemauan, dengan kerinduan. Kok dapat banyak doa wak dan diajarkan dek Nabi, akan lebih senang wak. Nah, kalau kemauan itu kuat, saya yakin bisa hafal. Nah, jadi itu, adakah orang yang berilmu, mungkin sudah ustadz, mungkin sudah buya, mungkin sudah kiai, mungkin sudah syekh,
tetapi dia melakukan juga perbuatan-perbuatan yang terlarang atau yang tidak patut dia kerjakan, barangkali ilmunya memang banyak, tetapi masih dalam bentuk ilmu hafalan, belum lagi menjadi ilmu qalbi, ilmu hati. Nah, jadi kita tidak bisa menuduh siapapun, tapi mudah-mudahan lama-lama ilmunya itu akan menyelusup ke dalam sanubarinya dan dia mulai menyadari kekeliruan-kekeliruan. Ada pertanyaan? Sebentar. Banyak bidan-bidan yang memberi pengganti ASI bagi bayi baru lahir di tempat prakteknya. Pengganti ASI ya. Dan malah dianjurkan untuk tidak memberi ASI, tapi diganti susu formula dan sebagainya. Saya rasa apakah keilmuan penelitian akhir tidak sampai kepada ibu bidan ini, wallahu a'lam. Ternyata air susu ibu mempunyai berbagai macam zat yang lengkap yang dibutuhkan oleh bayi. Di samping ada aspek psikologis yang menjalin kedekatan antara ibu dengan bayinya. Kita lihat bahwa ada penelitian terakhir yang mengatakan malah menyusui dengan teratur itu bisa mengembalikan tubuh ibu-ibu sebelum hamil. Jadi di antara metode diet yang baik adalah dengan menyusui secara teratur. Nah, malah ada sebagian orang yang tidak mau hamil karena takut badannya bonsor dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang keliru. Nah, berbagai macam susu pengganti dan formula ini, kita tidak menafikan ada penemuan-penemuan ilmiah dan adanya susu-susu yang diambil pakar dari hewani atau nabati dan sebagainya. Itu baik. Tetapi ingatlah, pada mulanya anak ini memang telah terbiasa hidup dengan ibunya. Kita berbagi dengan anak kita, ibu-ibu ketika sedang hamil, melalui darah ibu-ibu. Dan disalurkan, itulah yang menjadi makanan bagi anak di alam rahim. Nah, tentu apa yang berasal dari tubuh ibu lebih serasi dan sesuai dengan anak dibandingkan yang berasal dari luar zat manusia sendiri. Jadi kalau ada suatu penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa air susu ibu itu lebih cocok bagi anak daripada air susu sapi. Kenapa? Karena memang susunan struktur tubuh ibu itu lebih cocok dengan tubuh anak, karena anak itu berasal dari ibu. Jadi karena itu kita berharap mudah-mudahan kalau adalah tenaga medis yang banyak menganjurkan memberi ASI dan sebagainya, memberikan susu pengganti, apakah susu formula apapun mereknya dan jenisnya, sebaiknya tindakan ini tidak diteruskan. Memang kalau kita pertimbangkan alasan wanita sekarang berbagai macam, ada yang mengatakan menjaga kecantikan tubuhnya, dia tidak mau menyusui, tetapi semua itu hanya ketakutan belaka. Jadi perbuatan ini termasuk kalau kita lihat dari kacamata agama, sebenarnya ibu ini mungkin tidak bisa dihukum haram, tetapi kita melihat kurang rasa kasih sayang ada di dalam diri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala semestinya telah menitipkan kasih sayang itu ke dalam hatinya, tapi sayang karena kurangnya keilmuan dia tidak bisa menerima rahmat Allah tersebut. Jadi akan lebih baik perbuatan itu tidak dilanjutkan. Kemudian ini yang sekarang barangkali ya, di antara pembicaraan yang akan berkembang di dalam pertemuan ketua bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia di Ponorogo nanti tanggal 24 sampai tanggal 26 kalau tidak salah, itu adalah tentang ATM kondom. Ya. Dan ini Majelis Ulama telah menyatakan tidak setuju. Kenapa? Karena ini membuka peluang kepada orang-orang atau anak-anak muda atau sebahagian orang dewasa yang tidak takut kepada Allah akan membukakan jalan lebih mudah kepada mereka. Kalau selama ini mereka masih malu-malu untuk membeli alat-alat kontrasepsi ke kedai-kedai atau tempat penjualan, mungkin karena umur mereka muda, mereka belum kawin dan sebagainya, tetapi dengan adanya ATM yang seperti ini, maka mereka akan semakin mudah untuk mendapatkan itu.
Jadi ini telah ditolak oleh Majelis Ulama ATM kondom ini, karena tidak ada salahnya kok kalau akan memakai itu, beli saja ke kedai. Memangnya kenapa harus ada ATM-nya? Dan tidak lebih, ini adalah untuk, mungkin usulan ini muncul dari orang-orang yang memang ingin mempunyai niat-niat yang tidak baik. Jadi ini sudah ditolak oleh Majelis Ulama dan mungkin akan dikukuhkan lagi. Di antaranya mungkin ini saya prediksi, saya perkirakan ini termasuk persoalan yang akan dibicarakan nanti di dalam fatwa nasional, pertemuan ketua bidang fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia yang akan dilakukan di Ponorogo, di Gontor ya, Pondok Pesantren Gontor. Mudah-mudahan, saya rasa itu. Silakan. Membaca salawat di dalam bersalam tidak ada nas sharih tentang itu. Tetapi tidak pula dikatakan itu sesuatu yang haram. Kenapa? Karena Rasul pernah mengatakan bahwa majelis yang paling buruk itu adalah majelis yang tidak ada orang itu berselawat kepada aku di dalam majelis tersebut. Sedangkan yang dikatakan majelis adalah pertemuan minimal 2 orang. Berarti in aqadal majelis. Makanya ada majelis akad kan gitu kan. Majelis akad jual beli. Majelis akad jual beli itu berapa orang itu? 2 saja, penjual 1, pembeli 1, kan begitu? Sudah dinamakan majelis. Nah, Nabi mengatakan majelis yang paling buruk, yang tidak baik itu majelis yang tidak ada di dalamnya salawat kepada Rasul. Nah, itulah yang menjadi alasan bagi sebagian orang ketika ada pertemuan mereka bersalaman, mereka saling mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, itulah alasan bagi orang yang membaca salawat ketika bersalaman, karena mereka menganggap majelis telah terbentuk. Selesai itu. Silakan. Ketika kita sedang berdoa dan doa kita belum selesai, maka doa itu segera diselesaikan sampai akhir. Dan setelah selesai berdoa, baru azan kita jawab. Jadi menjawab azan itu tersuruh ketika kita memang siap untuk menjawabnya. Jadi misalnya ada orang tidur, aku lah berdosa dek lalu orang sedang azan, tidak bisa. Karena dia memang tidak terkitab pada waktu itu. Termasuk mungkin orang yang sedang sholat. Jadi sedang sholat tidak perlu, mungkin kita sholat sunat. Ketika sedang sholat sunat, orang azan. Dan tidak perlu pula baca bismillah diselingi Allahu Akbar. Tidak perlu dijawab. Jadi lanjutkan saja sholat, selesai sholat baru dijawab azan yang tersisa. Nah, tapi kalau bagi orang yang tidak ada kegiatan ibadah atau kegiatan yang menghalangi dia menjawab, kemudian tidak dia jawab, nah disitulah kekeliruan. Silakan. Menunda sholat isya memang ada beberapa riwayat dari Rasul. Di antaranya laula an asyqa ala ummati la uakhirul isya. Kalau tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan tunda isya sampai tengah malam. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Nabi hanya menunggu atau menunda itu dengan alasan menunggu jamaah cukup. Orang-orang yang terbiasa datang rutin, kalau belum sampai biasa ditunggu oleh Rasul. Nah, jadi kalau seandainya tertunda sedikit, walaupun sedang berceramah, karena ceramah itu tanggung, karena mungkin dikhawatirkan kalau tidak diselesaikan akan timbul salah pemahaman bagi jamaah, maka itu tidak ada masalah. Dengan catatan jangan bubar setelah itu, lakukan sholat berjamaah tetap di masjid itu. Dan tetap azan. Di azan itu merupakan sunnah dari sholat. Malah sebagian mengatakan wajib. Nah, jadi tidak ada masalah tertunda kalau memang ada pembicaraan yang terkait dengan keagamaan seperti ceramah yang tanggung. Tetapi jangan jadi kebiasaan. Jangan dibiasakan. Lebih baik juga kalau memang jamaah telah ada, sholatlah pada awal waktunya. Tidak ada masalah. Selesai itu. Silakan. Kalau kita sedang sholat, kalau sholat di rumah, sebaiknya menjawab dulu azan yang paling dekat atau yang paling jelas terdengar oleh kita. Satu saja. Jadi jangan nanti kalau 10 musajid sekalian awak kareh tadang asadu habis hari menjawab azan.
Ini cukup dijawab adalah azan yang paling dekat atau yang paling nyaring, yang paling jelas. Dengan menjawab yang satu cukup. Nah, tentu bagi laki-laki akan sebaiknya ketika azan itu berkumandang untuk segera ke masjid. Tetapi bagi ibu-ibu kalau ada alasan-alasan tertentu kalau tidak ke masjid itu tidak ada persoalan. Karena azam atau tuntunan untuk salat berjamaah kepada ibu-ibu tidak sekuat tuntunan untuk laki-laki. Saya itu, Bu. Itu tradisi, itu bukan ibadah. Itu budaya semata dan tidak boleh dikait-kaitkan dengan ibadah. Jangan sampai ada yang beriktikad dengan membaca-baca begitu, dia semakin itu dijadikan wahana atau media untuk bertakarub kepada Allah. Itu tidak tepat. Tetapi bersyair atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, puji-pujian kepada Allah, begitu juga pujian-pujian kepada Rasul, bukan suatu yang haram. Silahkan saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika menyambut Rasul datang di Madinah dengan kalimat tala'al badru alaina. Begitu juga syair-syair yang diucapkan oleh sahabat ketika membangun masjid Nabi. Nah, tetapi sekarang persoalannya adalah bagaimana melakukan itu. Nah, kalau berjoget pula itu kan tidak iya. Atau cara-cara yang tidak tepat, yang tidak sesuai menurut ajaran Islam. Jadi seni secara hukum umum tidak haram. Karena seni itu keindahan. Tetapi seni di dalam Islam harus diatur menurut tuntunan Islam. Tidak boleh seni yang mengatur Islam. Nah, jadi karena itu seni itu harus yang islami, yang dituntun oleh Islam, yang tidak melanggar norma-norma yang telah baku di dalam Islam itu sendiri. Jadi tidak ada masalah anak-anak kecil ya, wanita, anak-anak SD, mereka menyanyikan kalimat-kalimat pujian atau peringatan-peringatan kepada kita, nasyid-nasyid dan qasidah. Kalau memang itu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini tidak berukuran dengan bahasa Arab saja. Karena ada nyanyi bahasa Arab itu yang bukan isinya baik, malah lebih parah dari lagu kita. Nah, jadi karena itu kalimatnya baik, pelaksanaannya juga baik, dan tempatnya juga yang baik. Jadi jangan di atas pentas yang bisa dilihat orang, kemudian berjoget pula di situ. Nah, kalau di masjid, kalau itu anak-anak kecil, wanita, tapi jangan yang kasidahan itu yang ibu-ibu atau remaja-remaja. Kemudian bergoyang pula sedikit. Nah, itu tidak islami lagi itu. Jadi yang diizinkan waktu itu kan ada para di dalam riwayat Abu Bakar pernah masuk ke rumah Nabi bertemu dengan jariyah. Jariyah itu adalah anak-anak kecil atau budak ya, yang hukumnya tentu tidak sama dengan orang merdeka. Itu mereka menyanyi-nyanyi di hadapan siapa? Di hadapan Aisyah dan terdengar memang oleh Rasul. Nah, ketika itu Abu Bakar marah, amughanniyatani fi baiti Nabi. Kok ada dua wanita pula di rumah Nabi? Keluar, kata Abu Bakar. Kata Rasul, da'huma ya Abu Bakar, biarkan mereka. Setiap kaum itu ada idnya, ada hari rayanya, dan sekarang hari raya kita. Biarkan mereka bergembira. Nah, jadi karena itu perlu diatur. Seni mesti diatur. Tidak boleh seni lepas dari tuntunan. Jadi aturannya itu cara, kemudian kalimat-kalimat atau materi dari seni itu, cara melakukan seni itu, kemudian waktu, jangan habiskan pekerjaan untuk seni saja. Gila ke joget sepatang pagi di petang. Nah, itu. Nah, jadi karena itu harus dijaga. Kemudian juga hindari pula ada ikhtilat, campur aduk laki-laki dan perempuan yang tidak tentu ujung pangkalnya kemana. Nah, ini tidak bisa kita, jangan seni kita zalimi dengan perlakuan seperti itu. Itu bukan seni yang baik. Seni yang seperti itu dampak mudaratnya lebih besar daripada manfaat. Selesai itu. Masih ada? Silakan. Belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan ada radio, mudah-mudahan mereka mendengar. Mudah-mudahan saja, tetapi kita tidak putus asa. Mungkin kita sampaikan sekali, mereka tidak terima, tidak ada persoalan. Kita ajak mereka dialog terus. Dan kalau mereka tidak puas atau ada hal-hal yang meragukan tentang itu, mereka kan bisa datang. Jadi ibu bisa sampaikan, kalau ingin penjelasan lebih lanjut, ya bisa saja telepon saya Ustaz Gus Rizal atau kemana. Saya akan jelaskan kenapa itu dilarang. Kenapa itu tidak baik. Apalagi jam 4 sudah membunyikan.
sebahagian orang tertidur. Tidur itu bukan tidur lelap. Terkadang orang yang telah beribadah semenjak jam 2, mereka ingin ambil istirahat sejenak sebelum subuh. Dan itu kan sunnah. Rasul setelah sholat tahajud, witir, setelah witir beliau biasanya idtaja'a, berbaring untuk beristirahat. Kemudian ketika itu sesudah beliau tertidur sejenak, baru datang Bilal mengatakan, ya Rasulullah, azan, kita mau sholat. Nah begitu. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang yang ingin beribadah, orang yang ingin beristirahat setelah letih beribadah sepertiga malam yang akhir. Sedangkan kalau ingin membangunkan orang tengah malam ingin beribadah, bangunkan dengan azan. Makanya pada subuh itu kan disunnahkan azan 2 kali. Azan 2 kali. Azan jam 4 kemudian azan lagi waktu subuh sekali lagi. Nah alternatifnya ada kalau katanya ingin mengingatkan orang. Nah Islam tahu dan Islam telah menjelaskan cara yang lebih baik. Jadi apakah kita akan buat cara baru sedangkan Nabi kita telah menunjukkan cara bagaimana membangunkan orang malam hari? Azan. Nabi biasanya punya tukang azan 2. Muazzin beliau yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan pada malam hari untuk membangunkan orang kalau mau sholat tahajud, kemudian membangunkan orang untuk sahur, kalau mau puasa. Nah, apabila azan Ibnu Ummi Maktum, baru orang mengerti itu waktu subuh masuk, imsak mulai datang. Nah, tidak ada Bilal disuruh mengaji pula antara azan dia dengan Ibnu Ummi Maktum itu di puncak menara masjid. Nah, kalau memang itu yang terbaik, maka tentu mungkin Nabi akan lebih awal, pasti beliau akan lebih dahulu melakukannya. Karena tidak ada kebaikan melainkan Nabi yang pertama memperbuatnya. Jadi sampaikan, tidak ada masalah. Jangan beranggapan bahwa setiap sekali kita menyampaikan orang akan menerima. Belum tentu. Nah terkadang mereka mempertimbangkan, silahkan. Yang penting jangan putus asa. Kalau mereka ingin tahu lebih dalam atau ingin lebih meminta penjelasan lebih lanjut, dan kita di sini termasuk saya, kalau mereka datang saya siap untuk menjelaskan. Karena itu adalah tugas dan kepentingan kita bersama. Selesai itu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat dan ilmu bagi kita bersama, dan insyaallah pada minggu depan kita lanjutkan dengan ayat ke-6 dan sampai terakhir. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.